Di antara kunci rizki adalah tawakal dengan benar-benar menggantungkan hati kepada Ar-Razik, sang pemberi rizki. Bukan menggantungkan hati kepada sebab. Benar kita bekerja, ya, kita berusaha, tapi kita harus menggantungkan hati kita yang beri rizki siapa? Allah. Ini hanyalah apa? Sebab. Kita kerja sama bos. Benar, bos yang kasih kita duit, tetapi kita yakin ini cuma sebab. Yang kasih rizki sesungguhnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukurnya kepada Allah, bukan kepada bos. Bos sekedar terima kasih, tapi hati sungguhnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya sama antum, kalau ada misalnya ada orang kasih hadiah sama antum, ya. Dia antarkan hadiah lewat supirnya. Supirnya ngantar hadiah kepada antum. Ya, antum terima kasih mangguk-mangguk kepada supir atau kepada bosnya? Kepada bosnya. Kita bilang supir terima kasih. Kalau enggak ada dia enggak sampai itu hadiah kepada kita. Tapi yang sungguhnya kita berterima kasih kepada siapa? Kepada bosnya. Sama. Ini sekedar logika saja. Benar kita kerja sama orang, benar kita punya perusahaan, benar kita punya restoran, benar kita punya klinik, punya rumah sakit. Ini semua sebab. Yang kasih rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan gantungkan hati antum kepada sebab. Sebab harus dikerjakan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hati harus bergantung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali, ya. Beliau mengatakan tentang hadis yang masyhur, ya, yang dimasukkan juga dalam Arba'in Nawawiyah, kata dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taqdu khimasan wa taruhu bitana." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, benar-benar bertawakal, hati benar-benar bergantung kepada Allah sambil melakukan sebab, maka Allah akan beri rizki kepada kalian sebagaimana Allah beri rizki kepada seekor burung. Dia pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong, balik dalam kondisi perut sudah kenyang. Ya, saya bacakan ini, hadis ini disyarah oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Tolong dengarkan, ya. Beliau berkata, "Wa hadzal hadits aslun fi tawakkul." Hadis ini adalah landasan dalam masalah tawakal. Wa annahu min a'zamil asbab allati yustajlabu biha rizqu, dan tawakal adalah termasuk sebab terbesar yang mendatangkan rezeki, ya. Kemudian beliau berkata, "Annan nasa innama yu'tauna min qillati tahqiqi tawakkul wa wuqufihim ma'al asbabiz zahirah bi qulubihim wa musakanatihim laha." Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, kebanyakan orang-orang terkena musibah dari sisi sedikitnya tawakal mereka. Mereka tidak mewujudkan tawakal yang benar dalam hati mereka. Wa wuqufihim ma'al asbab adh-dhahirah, dan mereka benar-benar terfokus kepada sebab yang zahir, bi qulubihim, dengan hati mereka, dan tenangnya mereka kepada sebab tersebut. Mereka lupa kepada pembuat sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering mereka mendapatkan musibah di situ, ya, rezeki sulit di situ. Kenapa? Hati mereka terfokus kepada sebab. Falidzalika yut'ibuna anfusahum fil asbab. Oleh karenanya mereka melelahkan diri mereka untuk urusan sebab. Wajtahiduna fiha ghayatal ijtihad, dan mereka bersungguh-sungguh dengan puncak kesungguhan. Wala ya'tihim illa ma qad qaddira lahum, dan tidak datang kepada mereka kecuali yang sudah ditakdirkan. Falau haqqaqut tawakkul, kalau seandainya mereka mewujudkan tawakal ala Allahi biqulubihim, dengan tawakal yang kuat dalam hati mereka kepada Allah, la saqa ilaihim arzaqahum ma'a adna sabab, maka Allah akan kasih rizki kepada mereka meskipun sebabnya sedikit. Contoh seperti Maryam waktu kelaparan akan melahirkan, Allah mengatakan wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Kata Allah, wahai Maryam, goyangkanlah pangkal korma, niscaya akan jatuh rutop dari pohon korma, ya. Sebab coba bayangkan Maryam kondisi sakit. Orang melahirkan punya tenaga atau tidak? Enggak punya tenaga. Sakit, dalam kondisi haus, dalam kondisi lapar, kemudian kesakitan luar biasa, makhab, dia mengalami kesakitan, anaknya sudah mau keluar, lapar, enggak ada makanan. Allah bisa saja turunkan korma tanpa harus ngapa-ngapain, tapi Allah ajarkan kepada Maryam untuk melakukan sebab. Kata Allah, wa huzzi ilaiki bijidhin, goyangkanlah pangkal korma. Siapa bisa goyang pangkal korma?
Jangankan orang mau melahirkan, kita saja laki-laki badan kuat, kalau goyang pangkal korma, bukan korma yang goyang, kita yang goyang. Bagaimana? Kalau mau goyang dari atas, dari bawah kita yang goyang. Apalagi wanita yang sudah mau melahirkan di puncak-puncak kelemahan. Tapi dia harus berusaha, meskipun sedikit, mungkin cuma dia elus-elus, tidak mampu dia goyangkan. Ya, tusaqit alaiki rutuban janiyah, maka Allah turunkan korma tersebut. Maka kata Ibnu Rajab Al-Hambali, kalau orang tawakalnya tinggi, sebabnya sedikit, tapi harus menempuh sebab, harus, bukan cuma diam nongkrong di rumah. Ya. Oleh karenanya Umar bin Khattab marah kepada orang, diriwayatkan Umar bin Khattab marah kepada sebagian orang yang nongkrong di masjid cuma berdoa saja. Umar menyuruh mereka untuk kerja. Laqad alimtum anna as-samaa la tumtiru dhahaban wala fiddah. Kalian ngapain di sini? Kerja sana. Kalian tahu memang rizki di langit, tapi langit tidak menurunkan hujan emas dan perak. Cari. Harus ada usaha. Usaha disertai dengan tawakal yang tinggi. Usahanya sedikit, rizkinya banyak. Makanya kata Ibnu Rajab, ini perkataan yang sangat ini, dia berkata, ya, falau haqqaqut tawakkula 'ala Allahi biqulubihim, kalau mereka mewujudkan tawakal dalam hati mereka, la saqa ilaihim arzaqahum adna sababin, maka Allah akan datangkan rezeki kepada mereka dengan sebab yang sangat sedikit. Kama yasuqu ila at-tayri arzaqaha, sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung-burung, bimujarradil ghudu war rawah, padahal mereka cuma terbang di pagi hari, pulang di sore hari. Wa huwa nau'un min at-talab, dan ini adalah bentuk usaha. Was-sa'yi lakinnahu sa'yun yasir, tapi dia usaha yang ringan. Ya, burung enggak punya akal, cuma terbang-terbang, tahu-tahu Allah kasih apa? Rezeki. Nah, antum Masya Allah, ya, bisa ngetik, ya, bisa WhatsAppan, ya, bisa internetan, ya, bisa macam-macam, bisa ke sana, bisa ke sini, bisa bicara, ya, usahalah, berusaha. Yang salah karena kurang apa? Kurang tawakal. Kurang tawakal. Ada sebagian orang berusaha pagi sampai sore, ngelembur, subhanallah. Kalau bisa hari dijadikan 30 jam, jadikan 30 jam. Berusaha. Kerja 24 jam sehari, Masya Allah. Kerja. Bahkan telepon enggak boleh mati. Kapan telepon dia bangun? Ya, siap bos, subhanallah. Kita lihat rezekinya biasa-biasa saja. Ada yang satu, ya kerja, waktunya pergi ke masjid. Subhanallah, Allah kasih dia rezeki yang banyak. Tentu ada rahasia di balik itu, ada sebab-sebab yang dia lakukan yang mungkin kita tahu atau mungkin tidak kita ketahui. Namun tawakal tentunya harus dengan usaha. Lihatlah para anbiya, para nabi, mereka berusaha. Nabi SAW ya, berkata dalam Sahih Muslim tentang Nabi Zakaria, Inna Zakaria alaihissalam kana najjaran. Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Kerja dia. Tukang kayu. Ada usaha. Rezeki Allah berikan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan dari beliau berkata, kana Adam alaihissalam harrasan. Adam alaihissalam kerjanya dulu bercocok tanam. Wa Nuhun najjaran, dan Nabi Nuh adalah tukang kayu. Wa Idris khayyatan, Nabi Idris alaihissalam adalah tukang jahit baju. Ya, konveksi kalau kita. Tukang jahit baju. Wa Ibrahim wa Lut zari'ain, dan Nabi Ibrahim, Nabi Lut, zari' itu punya sawah seperti gitulah, punya ladang. Ya, bercocok tanam. Wa Salihun tajiran, dan Nabi Salih adalah pedagang. Ya. Wa Daud zarradan, Nabi Daud kerjanya dulu membuat baju perang. Dia kerjanya membuat apa? Baju perang. Wa Musa wa Syuaib wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ru'at. Adapun Musa, Syuaib dan Muhammad mereka pernah menggembalakan apa? Kambing. Jadi, ya, para nabi juga dulu mereka apa? Berusaha. Jadi seorang tatkala ingin dapat rezeki, dia atur hatinya. Masalah mengatur hati aja. Masalah mengatur hati. Subhanallah, kadang kita tamak dengan sesuatu kita tidak dapat. Tatkala kita tidak tamak, Allah kasih. Tinggal masalah mengatur hati. Kita tamak nih, semangat. Allah tidak kasih, subhanallah, sudah semangat luar biasa. Terkadang kita tahu, kita suka, tapi kita tidak tamak. Tahu-tahu Allah berikan itu harta kepada kita. Tinggal masalah mengatur hati. Masalah mengatur tawakal. Yang penting saya berusaha. Ya. Masalah hasilnya serahkan kepada Allah. Tugas kita tinggal berdoa kepada Allah. Tapi kita harus berusaha. Taib.